Assalamualaikum, kembali di vlog KTC. Nah, izin sharing sedikit ya Kang Bro. Jadi ini saya habis ganti setang. Nah, celahnya ini itu saya kasih sekitar 21 ya, 0,21 ya. Jadi saya menggunakan fuller 0,21. Jadi jaraknya kayak gini Kang Bro. Jaraknya ini tak lihatin. Nah, ini gesernya segini. Bisa digeser maksudnya. Nah, lihat ya, lihat tuh, ini bisa digeser tapi diketokkan nggak bunyi. Mas, jarak 0,21 itu nggak terlalu longgar kah? Mungkin ada beberapa orang berpikir seperti itu. Nah, nanti ya cepet rusak lagi stangnya. Nah, nanti ya cepet ganti dan lain-lain. Jadi gini Kang Bro, stang itu Anda kasih 0,25, 0,30, 0,20. Kalau memang stangnya bagus, itu walaupun dia bisa geser ke samping gini, dia nggak akan kocak. Jadi diketok sini nggak akan kocak dia, kalau stangnya masih bagus. Tapi kalau stangnya udah nggak bagus, walaupun di sini rapet, dia itu tetap bakalan bunyi. Nah, itu ya. Terus nanti tak kasih tahu filosofi kenapa saya kasih kayak segini. Nah, terus kalau terlalu lebar itu nanti juga nggak bagus. Kalau jaraknya ini loh, misal 0,30 lebih gitu, nggak bagus juga, karena nanti crankcase-nya saat nutup itu terlalu ngepres. Jadi istilahnya dia itu ditahan oleh bearing gini, nggak mau nutup, krep gitu loh. Nah, nanti efeknya gigi rasio itu terlalu longgar jaraknya. Terus putaran ini terlalu berat karena si crankcase itu berusaha nutup dengan rapat. Istilah jaraknya ini terlalu megar gitu loh. Nah, kenapa saya kok kasih sepiling segini? Kenapa enggak 0,15 Mas, biar lebih awet, misal kayak gitu ya. Ya gini, saya kasih tahu. Ini saya menggunakan setang mereknya Federal. Iki bunga apa itu, kayak Teratai atau apa ini. Ini merek Federal. Ini motornya jenisnya motor Supra. Nah, ini sebenarnya bukan Supra Simocin lebih tepatnya yang saya pasang ini. Nah, kenapa saya kasih jarak segitu? Kok terlalu longgar kayak gitu? Gini. Jadi untuk setang yang non ori itu kan tetap kualitas besinya itu berbeda. Jadi kalau setang non ori mungkin tingkat pemuaiannya itu lebih cepat atau lebih memuai dibandingkan setang ori. Jadi untuk mengantisipasi supaya stang itu enggak gancet, kita kasih spilling agak longgar dikit gitu daripada standar. Misal standar pas pakai stang ori 0,18 atau 0,17 biar awet lah ya, kayak gitu, itu masih berani. Tapi kalau kita pakai non ori itu pakai segitu itu rawan kalau nanti memuai, izin memuai, gancet semua di sini. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Mocin atau motor jenis C series Supra Fit ya, Revo lama ya maksudnya, itu di bagian sini, crankcase-nya sini itu belum disertai oil jet. Oil jet itu yang oli nyembur lewat crankcase, lewat celah sini ya, celah setang, untuk melumasi si silinder atau si piston. Nah, untuk generasi Revo Absolute, terus ini Honda ya, Revo Absolute, Karisma, ya, Supra 125 dan seterusnya sampai generasi sekarang itu sudah ada oil jetnya atau pelumasan ekstra di bagian stang ataupun piston. Nah, karena dari itu motor ini kan tidak pakai oil jet, jadi pelumasan di bagian piston ya kan, itu bener-bener ngandelin dari si ini, jadi celah sini, dari sini masuk ke filter sentrifugal, terus masuk lagi lewat lubang yang ini ya kan, masuk lewat sini, masuk sentrifugal itu lewat sini filter ya, keluar lagi lewat sini, terus di sini mulai masuk ke sini, area sini pelumasan sini terus masuk ke sini, melumasi setang ya, big end sini, terus cipratannya sini itu ke area silinder atau piston. Nah, kalau sini kita bikin rapet kayak misal Karisma ya kan, atau motor-motor yang lainnya Revo Absolute, kita bikin lebih rapet, otomatis cipratan daripada oli yang ada di sini itu akan sedikit. Kalau ini terlalu rapet ya, kurang melimpah.
Tapi kalau untuk Revo Absolute, Karisma, Jupiter dan lain-lain itu kita pakein lebih rapat itu nggak masalah, karena dia ada oil jet ekstranya yang bisa melupasi piston. Nah gitu ya. Jadi berhubung karena motor ini nggak ada oil jetnya, kita bikin sedikit longgar supaya selain karena setangnya non ori, supaya untuk mengantisipasi gancet, ada lagi yang kedua supaya aliran oli yang ada di big end sini itu lebih banyak untuk pelumasan piston. Nah itu udah saya pikir bener-bener mateng-mateng. Nah terkadang kita udah yang tukang masang ya, kita yang tukang masang itu udah mikir segitu supaya motor itu awet ya kan, walaupun tidak menggunakan part ori, tapi pemasangan diusahakan sebagus mungkin biar awet. Kadang yang punya motor itu udah malas ganti oli lah, makanya kasar, belum rayan main geber-geber dan lain. Nah itu terkadang yang membuat kita ya sudahlah gitu akhirnya capek-capek sendiri ya. Tapi kita sebagai mekanik, walaupun rezeki kita itu dari servisan motor-motor yang rusak, tetap kita usahakan motor itu sebisa mungkin awet, nggak cepet rusak gitu ya. Jadi gitu aja yang bisa saya share kali ini. Semoga video yang saya share kali ini bermanfaat ya, bisa menambah wawasan Anda teman-teman semua, termasuk ya subscriber setia saya. Jangan lupa di like, subscribe. Nanti kita bikin video apa lagi ya yang sekiranya belum pernah lah, yang lain cuma hilang pengampian, nyuci karbu dan lain, udah kayaknya udah banyak saya share ya. Saya coba pikir-pikir video apa ini yang belum pernah. Wes, wassalamualaikum.